Setelah percaya diri meyakinkan Dongman dengan tekadnya membawa kemenangan untuk timnya, Sun Ho menjadi bingung dengan langkah yang harus ia ambil. Karena Junwook dan Bumtae mendengar percakapan Sun Ho dengan tekadnya itu, dia bersama-sama meyakinkan Sun Ho agar bisa menang di putaran terakhir. Dongman masih tidak percaya jika teman online-nya merupakan musuh di dunia nyata. Esok hari pertandingan paintball akan dilakukan, namun tim kedua yang dipimpin oleh Kang Hee tidak akan mengikuti pertarungan ini mengingat tim mereka selama ini berada di peringkat pertama. Sehingga tim 1 yang dipimpin oleh Min Gyo akan berhadapan dengan tim 3 yang dipimpin oleh Sun Ho. Dongman curhat kepada Chul Jin jika dirinya terus kepikiran dengan Sun Ho. Karena di satu sisi ia ingin balas dendam, namun di sisi yang lain ia merupakan temannya sendiri. Kang Hee mendukung sekaligus memberikan semangat kepada Sun Ho agar timnya menang. Sambil tersenyum, Sun Ho memberitahu Kang Hee bahwa ucapan dia persis seperti wanita yang dia sukai. Karena penasaran, Kang Hee menanyakan siapa gadis yang dia sukai saat ini. Sambil malu-malu, Sun Ho berjanji pada Kang Hee akan memberitahunya setelah mereka resmi masuk di Universitas Kepolisian. Sesi pelatihan terakhir semakin dekat, Sun Ho belum bisa menentukan strategi apa yang ia gunakan. Tentu saja ini mengundang keraguan di antara para anggotanya. Sun Ho yang bertekad untuk menunjukkan dan membuktikan komitmennya untuk menang, dia memberanikan diri meminta bantuan kepada Dongman. Saat ini Dongman sedang memeriksa chat online-nya dengan Yoon. Sebab itu ia menyuruh Sun Ho untuk tetap berdiri di tempatnya. Pemuda itu tanpa ragu-ragu meminta bantuan Dongman untuk mencarikan strategi untuk pelatihan besok. Anehnya, meskipun Dongman menganggap Sun Ho sebagai musuh, ia menghabiskan sepanjang malam untuk mencari cara yang ingin dia berikan kepada Sun Ho agar timnya menang. Sementara itu, di kantin Sun Ho kalah langkah dengan Min Gyo saat akan mendekati Kang Hee. Pagi itu, Sun Ho menemui Dongman di kantornya untuk menagih strategi apa yang akan dia peroleh dari Dongman. Hanya saja Dongman tidak memiliki itu, dia hanya meminta Sun Ho untuk mencari tahu di dalam timnya yang paling lemah. Selain itu ia menyinggung perasaan Sun Ho saat ia mengatakan bahwa dia harus bangun dari mimpinya. Sun Ho yang marah kemudian mengatakan apakah memimpikan keajaiban itu salah. Tak lama berselang, Hisu datang meminta bantuan Dongman untuk menggelar matras. Di situ tanpa sengaja Dongman terjatuh lalu ditangkap oleh Hisu. Momen mendebarkan pun terjadi saat Hisu sepertinya tertarik dengan Dongman. Saat malam hari, Sun Ho online dengan nama Yoon untuk berbicara dengan Bird, yaitu Dongman. Pemuda itu curhat bahwa dia berpikir tidak dapat bertahan di perguruan tinggi sebab tidak mudah untuk bertahan. Lucunya, Dongman membalas chat Yoon, meyakinkannya bahwa dia yakin dia dapat melakukannya dengan sangat baik. Esok hari pertarungan siap dilaksanakan, namun Sun Ho terlebih dahulu dihampiri Min Gyo dan diminta untuk berhati-hati. Saat yang mendebarkan tiba, Dongman memberi pesan bahwa siapa yang mengibarkan bendera lawan terlebih dahulu adalah pemenangnya. Namun yang lebih penting dari kemenangan adalah tidak ada yang terluka. Meskipun Sun Ho belum rapat bersama timnya, dia memanfaatkan waktu yang singkat untuk membahas strateginya. Alih-alih menyerang, Sun Ho lebih memilih menjaga benteng dan melindungi bendera di timnya. Pertandingan akhirnya dimulai, mereka pun bersiap mengambil tempat mereka masing-masing. Namun ada pemandangan aneh saat Dongman juga menyiapkan salah satu senapan paintball. Salah satu anggota Sun Ho ternyata membelot, ia tidak mau menjaga bendera timnya. Sejauh ini strategi Sun Ho berhasil karena hanya menunggu musuh datang. Lalu mereka bisa leluasa menyerang dari tempat yang tersembunyi. Tiba-tiba salah satu anggotanya turun ke bawah dan memberitahu jika salah satu anggota mereka membelot tidak mau menjaga bendera tim. Mendengar itu Sun Ho pun panik hingga ia terdiam begitu lama. Setelah itu keadaan berbalik, musuh berkali-kali menyerang hingga membuat mereka satu persatu tertembak. Pertempuran yang terjadi sekarang sangat terbuka karena anggota tim Sun Ho keluar dari persembunyiannya. Hingga pertempuran ini hanya menyisakan Sun Ho dan beberapa musuh. Sun Ho hampir saja ditembak musuh, namun seseorang yang misterius menembak musuh itu. Setelah melewati batas waktu yang ditentukan, pelatihan yang sangat sengit ini dimenangkan oleh tim Sun Ho. Namun kegembiraan mereka itu tidak berlangsung lama setelah Sun Ho mendapati rekannya terluka parah. Sun Ho bersama Dongman kemudian membawanya ke rumah sakit.
Karena kejadian itu, Sunho merasa dirinya tidak pantas memimpin orang lain. Dongman tidak ingin meruntuhkan semangatnya. Ia justru fokus mengobati lutut Sunho yang terluka. Namun setelah itu, Dongman memotivasinya dan berbagi pengalaman buruknya kepada Sunho. Saat bercerita itu tanpa sengaja, Sunho melihat tangan Dongman yang berlumuran cat. Sebagai kilas balik, Dongman lah yang telah menembak musuh hingga tim Sunho menang. Tiba-tiba Dongman mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Sementara saat itu, seorang pasien mulai membuat keributan di dalam rumah sakit. Sunho kemudian menyelamatkan seorang perawat yang menjadi tawanan, sementara Dongman dengan mudah menenangkan pelakunya. Dongman melakukan pendekatan dari hati ke hati, dan itu sangat membuat Sunho kagum. Ia lalu menyimpulkan jika pelaku kejahatan bisa juga dilindungi. Dongman dan Sunho kemudian kembali ke Akademi Kepolisian. Semua calon siswa dikumpulkan untuk mengumumkan siapa siswa yang akan diterima atau lolos. Dan di luar dugaan, Dongman memberitahu mereka bahwa semua dinyatakan lulus, tidak ada yang gugur. Setelah semua bergembira, Sunho menghampiri Kang Hee bahwa alasan dia masuk Universitas Kepolisian itu karena Kang Hee yang telah memotivasinya untuk menemukan mimpinya. Ini tentu saja mengejutkan Kang Hee. Mingyu menyapa Sunho dengan mengucapkan selamat atas kemenangannya hari ini. Sunho kemudian membalas dengan mengucapkan selamat juga untuknya. Namun tentu saja semua ini hanya basa-basi karena sejatinya mereka adalah saingan. Upacara penerimaan Akademi Kepolisian ke-41 pun berlangsung. Semua orang tua hadir termasuk Taek-il, ayah dari Sunho. Taek-il merasa bangga dengan Sunho dan memuji juga ketampanannya setelah memakai seragam. Di sana Taek-il bertemu dengan Dongman, ia pun mengucapkan terima kasih. Dongman merasa tidak enak hati dan mengatakan jika Sunho memang pantas masuk ke Akademi Kepolisian. Sunho dan Kang Hee memimpin para anggotanya melakukan sumpah setia sebagai akademisi. Mereka kemudian diminta hormat kepada presiden dan itu membuat bangga para orang tua mereka. Dalam hati, Dongman juga merasa bangga kepada Sunho. Sebab bagaimanapun juga, kepolisian membutuhkan sosok seperti dirinya. Tak lama dari itu, Dongman mendapatkan telepon dari kepala divisi kriminal atasannya yang dulu. Dongman dimarahi habis-habisan karena masih mengurusi kasus perjudian online. Namun tampaknya Dongman merasa tidak peduli, ia justru memanggil Juljin. Karena bagaimanapun juga kasus perjudian online ini akan membuatnya kembali ke divisi kriminal. Juljin kembali memperingatkan jika ini adalah misi berbahaya. Dan karena Dongman tetap ngeyel, Juljin kemudian pergi ke tempat istirahat dan di sana ia mendapatkan pesan dari orang yang misterius. Saat akan pergi, Juljin diberikan uang saku oleh Dongman. Namun di perjalanan ia mendapatkan telepon dan mengatakan jika ia siap melaksanakan perintah. Pemimpin Akademi Kepolisian meminta para profesor untuk menyiapkan materi. Di saat semua menyatakan siap, hanya Dongman yang justru keluar ruangan. Di luar ia tampak begitu akrab dengan Sunho, itu membuat kecurigaan dari Hyukbil. Tak lama dari itu, para akademisi mendapat kelas Profesor Hyukbil. Ia kemudian menunjukkan contoh kasus, ada seseorang disandra di tempat umum. Kang Hee dan Mingyu kemudian memberikan opininya jika mereka harus melindungi Sandra. Serasa tidak ingin kalah, Sunho pun berdiri. Ia kemudian mengatakan jika Sandra maupun penjahat semua harus dilindungi. Ia terinspirasi kejadian di rumah sakit bersama dengan Dongman. Jawabannya ini mengundang kemarahan dari Profesor Hyukbil. Ia kemudian mengatakan jika memang benar polisi melindungi semua orang namun harus ada skala prioritas. Di kantor, Dongman mencari tahu siapa orang yang telah menelponnya saat di rumah sakit. Malam itu, Juljin sedang mengejar orang yang diyakini tokoh penjudi online. Dia kemudian berinisiatif menghubungi Dongman. Namun karena malam itu terjadi hujan deras, suaranya terdengar samar. Tak lama dari itu, Juljin kemudian melihat bayangan hitam yang kemudian memukul kepalanya dan akhirnya ia terjatuh. Dongman menjadi cemas sebab penjahat itu merusak handphone Juljin. Dongman yang panik pergi menemui Sunho untuk meminta bantuan. Dia kemudian memberitahu Sunho bahwa dia adalah pemilik akun bot. Dia akhirnya meminta bantuan Sunho untuk membongkar perjudian online sebab dia orang yang bisa membantu. Itu tentu saja membuat Sunho terkejut, akan tetapi Sunho menolaknya.
Nah, gimana? Semakin seru aja kan ceritanya? Jangan lupa tonton terus kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.